had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Strategi Bojan Hodak hadapi catatan negatif Persib. Persib Bandung terancam memperpanjang tren negatif saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ketiga Liga 1, musim 2024-2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Berdasarkan data statistik, tuan rumah PSM Makassar lebih diuntungkan dengan catatan 3 laga belum terkalahkan pada musim ini. Sementara Persib Bandung memulai kompetisi dengan hasil tak memuaskan setelah hanya bisa meraih 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Kondisi itu diperburuk dengan catatan pertemuan kedua tim. Dari 7 pertemuan sejak 2021, Persib hanya berhasil menang 2 kali. 3 pertandingan lainnya dimenangkan PSM dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui jika laga sore nanti akan berjalan sulit. Di luar catatan statistik, Persib tetap akan berupaya bermain maksimal demi mengamankan 3 poin. Kami menduga ini akan sengit, tapi kami juga akan berusaha untuk menutup laga ini dengan hasil yang positif, ujar Bojan Hodak, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Bojan Hodak menyebut jika pada laga sebelumnya, Persib sudah bermain maksimal dan nyaris mendapatkan poin penuh. Hanya saja dalam sepak bola bermain baik saja tidak cukup. Melawan Arema, kami sudah bermain sangat bagus hanya saja tidak bisa mencetak gol. Jadi, ini normal di sepak bola, katanya. Terkait 2 ujung tombak di lini depan, David Da Silva dan Dimas Drajat yang dipastikan absen pada laga nanti, Bojan tak menampik jika kondisi itu akan mempengaruhi kekuatan tim. David juga tidak ada di sini karena cedera. Dimas, striker kedua kami juga masih berada di tim nasional. Jadi sebagai tim, saat 2 striker terbaik tidak bisa hadir, maka itu akan berdampak. Tapi kami akan berusaha untuk mendapat hasil yang terbaik, ucapnya. Saat disinggung soal catatan negatif Persib saat bersua PSM Makassar, Bojan menegaskan setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat dan motivasi tinggi. Soal laga melawan PSM, saya tahu kami kesulitan menang saat tandang melawan mereka, tapi saya harap kami mampu. Memang besok, seperti saya sampaikan, kami selalu menatap laga demi laga, katanya. Sementara di kubu tuan rumah, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengaku jika pada laga nanti tidak akan tampil full tim. Kita tidak bisa mengandalkan 7 pemain kita karena cedera dan ada beberapa yang di timnas. Namun, selebihnya kita membawa seluruh pemain kita, ujar Tavares. Kondisi itu, kata dia, diperburuk dengan komposisi pemainnya musim ini yang didominasi pemain muda, minim pengalaman di Liga 1. Kita adalah tim yang mempunyai rata-rata usia pemain yang paling muda di Liga 1, katanya. Pelatih asal Portugal ini pun mengharapkan kehadiran pemain ke-12 di pertandingan besok, untuk menambah semangat anak asuhnya. Saya minta supporter kita untuk datang, untuk mendukung kita, apalagi kita akan melawan tim kuat, bahkan skuad cadangan mereka itu hampir sama dengan skuad utama mereka. Jadi, tolong supporter tetap mendukung kita besok, ucapnya. Performa fisik Matteo Kocijan dan Deddy Kusnandar mumpuni. Pelatih Persib kaget dengan pemain ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa fisik Matteo Kocijan dan Deddy Kusnandar setelah melihat data GPS dari laga melawan Arema FC. Namun yang paling mengejutkan baginya adalah Tirone Del Pino. Meskipun Tirone jarang melakukan sprint,
Data menunjukkan bahwa pemain asal Spanyol ini memiliki performa fisik yang luar biasa, bahkan mengungguli banyak pemain lain dalam tim. Dilansir dari Liga Indonesia Baru, Bojan Hodak, baru-baru ini mengungkapkan hasil analisis performa fisik para pemainnya menggunakan teknologi GPS Sport Science yang sering dikenakan oleh pemain selama pertandingan. Teknologi ini memberikan data objektif tentang kondisi fisik pemain, yang sangat berguna bagi staf pelatih dalam menilai dan mengelola performa tim secara keseluruhan. Pada laga terakhir yang mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, dalam pekan ketiga BRI Liga 1 2024/2025, hasil GPS menunjukkan performa fisik yang luar biasa dari dua gelandang Persib, Matteo Kocijan dan Deddy Kusnandar. Bojan Hodak mengakui bahwa gelandang biasanya memiliki kondisi fisik terbaik karena mereka harus paling banyak berlari selama pertandingan. Untuk di laga terakhir, Matteo Kocijan dan Deddy Kusnandar biasanya memang gelandang karena mereka yang paling banyak berlari, ujar Hodak, menjelaskan bahwa peran gelandang yang dinamis memang menuntut kondisi fisik yang prima. Selain Matteo Kocijan dan Deddy Kusnandar, Hodak juga menyoroti Mark Klok, gelandang Persib lainnya yang selalu menunjukkan hasil statistik GPS yang mengesankan. Konsistensi Mark Klok dalam menjaga performa fisiknya tak lagi mengejutkan, mengingat reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga 1. Namun, yang benar-benar mengejutkan Hodak adalah performa fisik Tirone Del Pino, pemain asal Spanyol yang baru bergabung dengan Persib musim ini. Meski Tirone tidak dikenal sebagai pemain yang sering melakukan sprint, hasil GPS menunjukkan bahwa ia memiliki performa fisik yang sangat bagus, bahkan lebih baik daripada banyak pemain lainnya. Mark juga selalu punya hasil yang bagus. Contoh hasil mengejutkan yang bisa saya sampaikan kepada kalian adalah Tirone, ungkap Hodak. Tirone punya hasil GPS yang bagus meskipun tidak banyak melakukan sprint. Tapi hasil dari GPS dia bagus. Selalu gelandang menjadi pemain yang tertinggi, tambahnya. Tirone Del Pino memang jarang terlihat melakukan sprint panjang atau aksi fisik yang menonjol, tetapi data GPS mengungkapkan bahwa ia tetap mampu mempertahankan level aktivitas fisik yang tinggi sepanjang pertandingan. Ini menegaskan pentingnya teknologi sport science dalam memberikan wawasan yang mungkin tidak terlihat hanya dengan mata telanjang. Teknologi GPS telah menjadi alat penting dalam sepak bola modern, termasuk di BRI Liga 1 2024/2025. Dengan menggunakan GPS, tim pelatih dapat memantau kondisi fisik pemain secara real-time dan memastikan bahwa pemain tetap berada dalam kondisi optimal. Data yang dihasilkan oleh teknologi ini sangat valid dan objektif, sehingga baik pemain maupun pelatih tidak dapat mengelak dari fakta yang ada. Hodak dan tim pelatih Persib menggunakan data GPS ini untuk meminimalisir risiko cedera pada pemain. Dengan mengetahui seberapa besar intensitas aktivitas fisik pemain selama pertandingan, pelatih dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait kebutuhan istirahat atau rotasi pemain. Misalnya, jika seorang pemain menunjukkan aktivitas yang terlalu tinggi, ia bisa diberi waktu istirahat tambahan untuk mencegah kelelahan yang berpotensi menyebabkan cedera. Selain itu, teknologi ini juga membantu mengidentifikasi area di mana pemain perlu meningkatkan performa fisiknya. Misalnya, seorang pemain mungkin perlu bekerja lebih keras dalam hal kecepatan atau daya tahan, yang dapat diidentifikasi melalui data GPS. Ambisi Persib patahkan, kutukan, kala tantang PSM Makassar. Persib Bandung akan menantang PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 Indonesia di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, mengusung misi kembali ke jalur kemenangan. Maung Bandung wajib tampil habis-habisan jika ingin terjungkal di kandang Juku Eja. Di atas kertas, PSM Makassar memang lebih diunggulkan dibanding Persib Bandung. Dalam 7 pertandingan terakhirnya,
Persib hanya mampu meraih 2 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kalah. Bahkan menariknya, Persib seolah terkena kutukan lantaran kesulitan untuk menang di kandang PSM Makassar. Dalam 2 musim berturut-turut, Juku Eja jauh lebih perkasa karena berhasil mencukur Maung Bandung 4-2 pada tanggal 22 Juli tahun 2023, dan 5-1 pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Terakhir kali Persib bisa mencetak kemenangan atas PSM Makassar di kandangnya terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Saat itu, PSM yang masih dibesut Jobgal, dipermalukan Persib di kandang sendiri dengan skor 2-0. Akan tetapi kini, situasinya jelas berbeda. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun ingin mematahkan kutukan itu dan mencetak 3 poin di kandang PSM Makassar. Ini bisa menjadi motivasi buat tim, karena kita tahu bahwa setiap awai melawan PSM, itu tidak berakhir dengan hasil yang bagus dan sekarang menjadi momentum buat kita, mencetak kemenangan, kata Bojan Hodak, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Bojan pun menyadari PSM musim ini menjadi tim yang begitu mematikan. Ia menegaskan sudah menyiapkan strategi untuk membendung determinasi para pemain Juku Eja, demi kembali ke jalur kemenangan yang sudah dicanangkan. PSM adalah tim yang bagus. Besok merupakan pertandingan yang tidak mudah. Setiap bertemu dengan PSM pasti pertandingan ini akan berjalan dengan ketat. Mereka tim yang melakukan pressing, mereka tim yang selalu berlari. Tetapi kita besok akan menjalani pertandingan dengan hasil positif, pungkasnya. Tanpa 2 striker menghadapi PSM, Persib tetap bertekad hentikan tren kemenangan beruntun Juku Eja. Persib Bandung harus kehilangan 2 striker andalannya, David Da Silva dan Dimas Drajat, saat dijamu PSM Makassar pada pekan keempat BRI Liga 1 2024/2025. Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sore di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. David Da Silva terpaksa absen setelah mengalami cedera pada bagian paha dalam, sedangkan Dimas Drajat masih bersama Timnas Indonesia. Padahal Persib Bandung butuh kemenangan setelah dalam 3 laga yang sudah dilalui hanya menang 1 kali dan 2 kali imbang. Namun, di 2 dari 3 pertandingan, kami bermain sangat bagus. Melawan Arema kami sudah bermain sangat bagus, hanya saja tidak bisa mencetak gol, jelas Bojan Hodak di Balikpapan, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Jadi ini normal di sepak bola dan David juga tidak ada di sini karena cedera. Dimas, striker kedua kami juga masih berada di tim nasional, lanjut pelatih Persib Bandung itu. Ketika 2 striker terbaiknya tidak bisa main, Bojan Hodak mengakui bahwa sebagai sebuah tim, maka permainan Persib Bandung akan berdampak. Walau demikian, pasukannya akan berusaha untuk mendapat hasil yang terbaik. Kami siap menghadapi PSM dan berharap di laga nanti meraih 3 poin. Masalahnya bagi kami adalah, dalam 22 hari kami memainkan 6 laga, dan itu membuat saya harus melakukan rotasi pemain karena ini tidak normal, ucap Bojan. Tentunya Persib diakui Bojan Hodak butuh waktu, terutama jika ingin mendapat hasil di AFC Champions League 2. Maka laga di BRI Liga 1 harus memberi jadwal yang berbeda. Pak Erick Thohir juga berkata ingin hasil terbaik di kompetisi AFC. Namun, jika kami diberikan jadwal seperti ini maka akan sulit, tegas pelatih Persib asal Kroasia ini. Kami mempersiapkan tim laga demi laga dan selalu berusaha memainkan pemain terbaik pada tiap laga, tambah Bojan. Namun, yang jelas kata Bojan, PSM Makassar memang tim bagus dan dirinya berharap pasukan yang diturunkan bisa menghentikan kemenangan beruntun pasukan Bernardo Tavares tersebut. Saya tahu kami kesulitan menang saat tandang melawan mereka. Namun, saya harap kami mampu menang di pertandingan nanti. Seperti saya sampaikan, kami selalu menatap laga demi laga, pungkas pelatih Persib Bandung itu. 3 faktor yang diperhatikan Bojan Hodak saat Persib Bandung lawan PSM Makassar di Stadion Batakan.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memperhatikan 3 faktor yang akan dihadapi Persib Bandung pada laga melawan PSM Makassar. Persib Bandung bakal melawan PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bojan Hodak mengakui PSM Makassar bakal menyulitkan Persib Bandung pada laga tersebut. Pertandingan ini, kata pelatih asal Kroasia ini, bakal berlangsung sengit. PSM akan menjadi lawan yang sulit, kata Bojan Hodak di laman Persib Bandung, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Bojan Hodak mengingatkan para pemainnya untuk tidak hilang fokus pada laga pekan keempat Liga 1 2024/2025 tersebut. Fokus bakal menjadi modal utama untuk Persib Bandung untuk memenangkan pertandingan tersebut. Persib Bandung membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan jalur juara setelah 2 kali bermain imbang di pertandingan sebelumnya. Persib ditahan Dewa United 2-2 dan ditahan imbang 1-1 Arema FC di 2 pertandingan sebelumnya. Maung hanya menang 1 kali dari 3 laga yang telah dilalui, yakni menang atas PSBS Biak 4-1 Dai pekan pertama. Bojan Hodak pun memperhatikan cuaca di Balikpapan. Balikpapan sangat panas dan lebih lembab daripada di kota Bandung. Berdasarkan laporan cuaca di Google, Balikpapan kemarin bersuhu 29 derajat, kelembapan 69%. Adapun di Bandung, hari ini bersuhu 26 derajat, dan kelembapan 71%. Untuk mengantisipasi itu, Bojan Hodak menggenjot para pemainnya di tengah terik matahari Bandung. Masalah bagi kedua tim adalah cuaca, karena cuaca di Balikpapan sangat panas dan lembab. Jadi ini menjadi masalah, semua tim akan bermasalah dengan ini, kata Bojan Hodak. Jika ingin menang, kami harus benar-benar fokus terhadap segala hal, kata Hodak. Bojan Hodak memperhatikan para pemain PSM Makassar yang rata-rata memiliki usia muda. Laman Persib menyebut usia pemain PSM adalah 23,6 tahun, sama dengan PSIS Semarang. Akan selalu ada sisi plus dan minus. Dilihat dari segi fisik, tim dengan para pemain muda akan diuntungkan, tapi secara taktik, tim dengan pengalaman punya pengetahuan lebih banyak, kata Bojan Hodak. Hodak mengatakan, PSM memiliki kualitas penyerangan yang baik. Menurutnya, tim Juku Eja berpotensi memberikan ancaman, tidak hanya dalam permainan terbuka tapi juga dari bola mati. Jika kalian melihat PSM, mereka tidak memiliki banyak penguasaan bola, tapi bisa mengandalkan kecepatan dan set piece. Inilah yang harus kami hentikan, terang pelatih asal Kroasia itu. Persib berencana eksploitasi kelemahan PSM untuk bawa pulang poin dari Balikpapan. Persib Bandung sudah bertolak ke Balikpapan pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024, siang, untuk menghadapi PSM Makassar dalam laga pekan keempat BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sore. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan pemainnya sudah sangat siap menghadapi tuan rumah PSM Makassar, kecuali David da Silva dan Febri Haryadi. Latihan selama ini berjalan dengan baik, semuanya terlihat lebih segar dan kami sudah melakukan latihan taktikal untuk pertandingan nanti, ujar Bojan Hodak. Bahkan Bojan Hodak mengaku sudah mengasah kemampuan timnya untuk bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan PSM demi meraih poin sempurna di kandang lawan. Saya melihat PSM, mereka tidak melakukan penguasaan bola. Mereka tidak banyak melakukan pressing dan set piece. Ini hal yang harus bisa kami hentikan, ujar pelatih Persib Bandung itu. PSM Makassar hingga saat ini menjadi tim yang belum terkalahkan. Bahkan mereka selalu menang dalam 3 laga yang sudah dimainkan. Namun, Bojan Hodak tidak gentar, karena Persib Bandung pun belum pernah kalah di BRI Liga 1 musim ini. Kami mengalahkan mereka saat Piala Presiden,
Memang ini akan menjadi laga yang berat, tetapi saya belum pernah kalah dari PSM dan saya berharap bisa melanjutkannya, ujar Bojan Hodak. Bojan Hodak tetap meminta para pemainnya untuk lebih fokus dalam pertandingan nanti, walaupun PSM Makassar tidak bermain di kandangnya sendiri, tetapi di Stadion Batakan, Balikpapan. Tidak banyak fans, tetapi bisa dilihat mereka selalu bermain layaknya sedang berada di kandangnya sendiri. Sedangkan bagi kami, kita lihat saja nanti, cetus Bojan. Stadionnya terlihat bagus, lapangannya juga di laga terakhir terlihat bagus. Kita lihat nanti bagaimana kondisi lapangan untuk pertandingan ini. Lanjutnya, fokus Gustavo Franca jelang laga PSM vs Persib. Bek Persib Bandung Gustavo Franca tengah sibuk bersama rekan-rekannya jelang duel PSM Makassar vs Persib dalam lanjutan Liga 1 2024/2024. Laga ini akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Bek asal Brasil ini mengaku sedang fokus untuk menatap laga kontra PSM tersebut, sebab ia ingin membantu tim meraih kemenangan. Ia pun sudah mempelajari bagaimana kekuatan PSM, terutama sektor penyerangan. Namun, baginya saat ini lebih penting menyiapkan tim agar bisa tampil sebaik mungkin. Saya melihat permainan mereka, penyerang PSM, sebagai persiapan, tapi saya lebih memerhatikan terhadap apa yang harus kami lakukan. Jika pelatih meminta kami melakukan sesuatu, saya pikir itu hal yang bagus dan bahkan lebih baik, kata Franca dikutip dari laman resmi Persib, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Franca memastikan, persiapan tim, termasuk dirinya, telah berjalan secara maksimal. Dengan persiapan itu, Persib diharapkan bisa meraih hasil terbaik dalam pertandingan ini. Kami selalu mengusahakan yang terbaik di dalam masa persiapan, entah itu di pertandingan kandang ataupun tandang. Kami juga mengamati permainan setiap lawan, tapi setiap hari, kami selalu melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan, tegasnya. Hal terlarang bagi Bobotoh jelang laga PSM vs Persib. PSM Makassar akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024/2025. Sesuai jadwal, laga akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada tanggal 11 September tahun 2024. Mengingat ini merupakan laga tandang bagi Persib, ada hal yang wajib dipatuhi Bobotoh. Para pendukung Persib diminta tidak datang ke Stadion Batakan untuk mendukung Persib. Itu karena masih berlaku larangan supporter tim tamu menyaksikan pertandingan tandang. Sejak musim lalu, regulasi ini masih belum berubah. Kembali kami sampaikan bahwa regulasi untuk supporter tim yang dilarang hadir di stadion masih berlaku. Karenanya, kami harap dukungan berupa doa Bobotoh bisa dilakukan dari jarak jauh saja, bukan dengan datang ke stadion, kata Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Larangan tersebut tercantum pada pasal 4 ayat 8 Regulasi Liga 2024/2025, dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Andang mengatakan, Persib dan Bobotoh akan patuh kepada aturan yang berlaku di Liga 1 2024/2025. Pelanggaran atas aturan tersebut pun dengan jelas disebutkan akan diterima klub. Tentunya, ini akan menjadi kerugian untuk semua pihak di tengah masa transisi transformasi sepak bola, katanya. PSM Makassar butuh dukungan supporter lawan Persib Bandung, Bernardo Tavares, 1000%. Konsistensi PSM Makassar diuji Persib Bandung pada pekan keempat Liga 1 2024/2025. PSM Makassar berusaha tetap berada di jalur kemenangan saat menjamu Persib di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, pukul 16.30 WITA. 3 poin ingin diraih lagi demi mengamankan singgasana puncak klasemen.
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares meminta supporter meramaikan Stadion Batakan. Sebab, ia menilai mengalahkan Persib takkan mudah. Persib adalah tim kuat, memiliki budget lebih besar dibandingkan PSM Makassar. Tim berjuluk Maung Bandung itu juga berstatus juara.